Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan saya Adinda Uzaipa, mahasiswi dari Institut Medika Dr. Gigi Suhelman, program studi Diploma 3 Kebidanan semester 3. Kali ini saya akan menjelaskan ringkasan dari buku KIA yang revisi tahun 2020. Nah, sekarang kita lihat ini tampak cover depannya ya. Covernya itu terdiri dari identitas seperti nama anak, nik anak, nama ibu, nik ibu. Kemudian kita langsung masuk ke dalam bukunya, ke bagian daftar isi. Nah, di bagian daftar isi ini dibagi dua. Ada yang untuk kesehatan anak dan kesehatan ibu. Kalau kesehatan anak, dia terdiri dari 53 halaman, dan kesehatan ibu dia terdiri dari 17 halaman. Kemudian ada petunjuk penggunaan. Petunjuk penggunaan ini terdiri dari untuk ibu atau keluarga, untuk kader, untuk guru PAUD, TK atau RA, kemudian untuk tenaga kesehatan. Nah, tenaga kesehatan ini meliputi melakukan KIE kepada ibu atau keluarga, menjelaskan isi buku KIA kepada ibu atau keluarga, mendampingi kader dalam pemanfaatan buku KIA, dan mengisi lembar catatan ringkas hasil pelayanan dan melakukan tata laksana. Kemudian kita masuk ke bagian identitas. Nah, bagian identitas ini harus diisi oleh ibu, ayah atau walinya dengan atas nama anaknya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian pernyataan ibu keluarga tentang pelayanan kesehatan anak yang sudah diterima. Nah, ini ibu yang menulis tempat pelayanan tenaga kesehatan, menumbuhkan paraf sesuai dengan jenis pelayanan. Jadi ibu mengisi sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang bersangkutan. Nah, ibu isi di sini dan nanti di paraf. Kemudian kita masuk ke bagian keterangan lahir. Keterangan lahir ini untuk anaknya ya. Kalau anaknya lahir di bidan atau di tenaga kesehatan yang bersangkutan, nanti akan diisi di sini oleh bidannya atau tenaga kesehatan yang bersangkutan. Nah, kemudian ini bagian kita lanjut. Ini masih isinya ya. Masih isi keterangan lahir. Kemudian ini ada evaluasi kesehatan ibu hamil. Jadi ibu hamil kontrolnya di bidan atau tenaga kesehatan di sini, kemudian nanti dicatat apa-apa saja yang telah diberikan pelayanan kesehatannya. Nah, riwayat kelahiran, kemudian ada riwayat kelahiran. Riwayat kelahiran kayak G itu dia untuk hamil, P itu dia berapa kali melahirkan, dan A itu untuk aborsi, berapa kali dia pernah melakukan aborsi atau tidak pernah. Kemudian di sini ada bagian pelayanan kehamilan yang diisi oleh perawat atau bidan. Nah, ini grafiknya bentuknya seperti ini ya, teman-teman. Grafiknya seperti ini bentuknya. Kemudian di sebelahnya ada pelayanan kesehatan neonatus 0 sampai 28 hari. Nah, ini untuk pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir. Jadi nanti bidannya yang mengisi kalau di bagian sini. Ketika bayi lahir, nanti didata isinya di sini. Kemudian di sini ada grafik peningkatan berat badan. Nah, ini berat badan waktu hamil, pas hamil, sama peningkatan berat badannya ketika sebelum hamil sama sesudah hamil itu dia meningkatnya berapa. Kemudian ada pelayanan imunisasi. Nah, ini nanti setiap ibunya melakukan kontrol untuk melakukan imunisasi di bawah buku KIA-nya. Nanti riwayat imunisasinya akan diisi oleh bidan atau tenaga kesehatan yang bersangkutan. Nah, kemudian di sebelahnya itu ada bagian pelayanan dokter. Nah, ini pelayanan SDI DK, pemantauan perkembangan buku KIA,
hasil perkembangan sesuai umur, lengkap atau tidak lengkap. Nah, ini untuk perkembangan dari anaknya itu. Nih, orang tua dan keluarga dibantu oleh kader memantau perkembangan anak sesuai checklist pada buku KIA halaman 42, 43, 44, 45, 46 sampai 53. Nanti kalau sesuai sama halaman ini nanti diceklistin gitu. Ini pemantauan untuk anaknya. Ini juga sama pemantauan untuk anaknya. Nah, kemudian ada pemberian vitamin A dan obat cacing. Ini ada nasihat pemberian makanan bagi anak oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih. Jadi nanti ibu datang sekalian konsul tentang gizi anaknya, kemudian nanti diberi vitamin seperti di posyandu sama. Ini juga pemberian vitamin pada tanggal berapa seperti posyandu, jangan lupa dibawa bukunya. Nah, kemudian ini ada grafik untuk anak, berat badan anaknya meningkat berapa tiap tahun, naik berapa atau tidak naik gitu. Kemudian ini ada grafik berat badan menurut umur anak perempuan. Jadi kalau ini berat badan si anaknya, kalau ini yang menurut berat badan perempuan. Ini berat badan perempuan seperti ini. Terus kita lihat di sebelahnya ada periksa kehamilan. Gambarnya kebalik ya. Dan yang ini berat badan, grafik berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan anak perempuan. Jadi tidak hanya berat badan, di sini tinggi badan juga. Kemudian grafik lingkar kepala anak perempuan. Jadi grafik lingkaran kepala anak perempuannya itu dibentuk grafik nanti sama bidannya. Kemudian di sini terdiri dari porsi makanan dan minuman ibu hamil. Nah, yang sebelah kiri ini yang terbalik bentuknya ini untuk ibunya. Yang sebelah kanan saya ini untuk anaknya. Kemudian kita lanjut ke bagian ini ada tanda awal persalinan. Nah, tanda awal persalinan ini nanti bisa dibaca sama ibu ya di rumah. Kemudian ini ada grafik lingkar kepala anak laki-laki. Nah, yang tadi kan itu perempuan, kalau ini laki-lakinya. Ini ada proses melahirkan. Nah, proses melahirkan ini sebagai edukasi untuk ibu ataupun keluarga, jadi nanti bisa dibaca sendiri ya di rumah. Kemudian di sini ada grafik indeks massa tubuh menurut umur 5 sampai 6 tahun. Nah, ini grafik untuk anaknya ya, perkembangan anaknya seperti apa. Terus ini ada di sebelahnya tanda bahaya persalinan, tanda bahaya pada persalinan. Jadi ini tanda bahaya ini nanti bisa ibu baca di rumah dan ibu pahami. Jika ibu mengalami hal yang seperti dijelaskan pada gambar ini, ibu bisa langsung cek ke bidan atau tenaga kesehatan yang bersangkutan. Kemudian kita langsung lengkap ke bagian ini, tanda bahaya pada ibu nipas. Nah, tanda bahaya ibu nipas juga ini sebelah sini tuh edukasi. Nanti bisa ibu langsung baca di rumah ya, ibu pahami. Terus ini ada cara memerah susu, memerah ASI. Nah, nanti kalau ibu ASInya tidak keluar saat anaknya lahir,
Ibu bisa mengikuti cara yang ada di buku KIA. Ini di rumah masing-masing. Nah, di sini ada rujukan. Rujukan itu jika ibu ingin lahir di bidan atau PBM, tetapi bidan itu tidak memadai fasilitasnya ataupun tenaga kesehatannya. Jadi nanti ibu dirujuk ke rumah sakit, bisa karena masalah patologis, nanti bidan itu yang merujuknya. Nah, ini bisa dibaca semua ya Bu di rumah sebagai informasi tambahan. Jadi tidak hanya bidan yang menjelaskan, tapi ibunya juga atau keluarganya juga aktif mencari tahu informasi mengenai kesehatannya. Nah, ini bisa dibaca semua ya di rumah. Ini isinya edukasi. Nah, seperti ini nih. Pemantauan kesehatan bayi baru lahir 0 sampai 28 hari. Nah, ini juga Ibu bisa cek di sini informasinya, semuanya ini informasi. Bisa Ibu baca di rumah. Nanti jika ada yang kurang paham, Ibu bisa bertanya kepada bidan atau tenaga kesehatan yang bersangkutan ya. Nah, ini semua bisa dibaca nih. Pemenuhan gizi, kemudian perlindungan anak, kemudian ada warna tinja dan air pipis, ada perawatan anak sakit. Lengkap di revisi tahun 2020 itu KIA-nya sangat lengkap ya. Dah, ini sudah selesai saya jelaskan. Kemudian jika Ibu di rumah memahami buku KIA ini dan membacanya, jika ada yang kurang atau salah, Ibu bisa bertanya kepada bidannya yang bersangkutan. Terima kasih ya Bu.